pihak dari Muslim untuk datang kemari dan diskusi. Dan kepada teman-teman Muslim yang ingin datang kemari untuk diskusi, tolong ya teman-teman, kalau kalian ingin naik ke sini, pastikan bahwa teman-teman sekalian itu memiliki ilmu pengetahuan tentang Islam. Supaya apa? Supaya jangan terkesan saya itu beraninya sama Islam-Islam yang awam-awam, yang nggak tahu apa-apa. Gitu. Padahal yang saya undang di sini adalah orang yang mengerti agama Islam. Ya, jangan orang yang tidak mengerti agama Islam seperti itu, ya. Oke, ya. Ini sudah 6.000 orang yang menonton, baru saja kita mulai acara kita. Artinya antusias penonton ini cukup tinggi ya teman-teman ya. Mereka haus dan ingin mengenal kebenaran seperti itu. Iya, tema kita kali ini sebenarnya masih ingin melanjutkan tema yang kemarin karena beberapa muslim yang kemarin naik itu sudah mengakui dan kita harus terus-menerus ya mengajak muslim untuk mengenal Al-Qur'an mereka begitu. Karena banyak muslim ini teman-teman, mereka itu membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengerti isinya. Ya, kebanyakan orang Islam ketika mereka membaca Al-Qur'an yang dibaca itu adalah huruf Arabnya. Tetapi apa yang ditanya itu mereka tidak akan tahu. Yang dibaca itu. Yang dibaca itu mereka tidak tahu. Karena ketika mereka membaca Al-Qur'an itu mereka cukup mengatakan dapat pahala begitu. Ya. Mereka akan mendapat pahala dari membaca huruf-huruf Arab begitu, walaupun mereka tidak tahu artinya. Itulah yang terjadi kepada umat Islam. Itu fakta ya, yang saya katakan itu fakta. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan mulai untuk berdiskusi dengan yang muslim-muslim. Kita akan coba naikkan, ini ada Ibrahim Jaki. Oke, Ibrahim Jaki. Terima kasih teman-teman yang memberikan support berupa gift. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, Ibrahim Jaki. Halo. Halo, assalamualaikum. Aduh, ini masih saja. Bang, suaranya jangan menggema. Suara Anda menggema. Iya. Iya, coba silakan nyalakan kamera. Halo? Halo, ya. Oke ya, kita kasih turun. Kita jelas ya. Kita kasih naik ada Hadran. Oke, Hadran. Silakan ya yang muslim-muslim kalau mau naik perhatikan perangkat-perangkat kalian supaya tidak menggema di sini atau eko. Oke, Hadran, selamat malam Bang Hadran. Assalamualaikum. Waduh, kan mau langsung ucapkan. Memang banyak sekali orang Islam ini tidak mengerti ajaran agama Islam. Oke lah, silakan Hadran. Nyalakan kamera. Kalian nyala kamera. Saya kirim undangan dari sini. Ya, saya sudah mengirimkan undangan. Silahkan di layar Anda itu diterima. Silakan. Nah, selamat malam Bang Hadran. Muslim Bang Hadran ya? Muslim. Muslim. Malam juga Pantesan tadi mengucapkan assalamualaikum sama saya. Bang, saya ini bukan Muslim, Bang. Saya ini seorang Nasrani, seorang Kristen yang kalian katakan Nasrani itu. Ya. Nah, kalian Ya, ini, ya. Bang, orang Islam itu tidak boleh mengucapkan salam kepada kami, kepada orang Yahudi, orang Nasrani, tidak boleh. Kenapa Masa? Anda tadi nekat? Loh. Masa, Bang? Ya, gini Bang, ajaran ketika Anda menjadi seorang Muslim, maka mustahil sebenarnya Anda itu akan menjadi orang yang baik.
Saya percaya Anda ini orangnya ya cukup baik begitu. Karena Anda tidak menerapkan ajaran agama Islam. Jikalau Anda menerapkan ajaran agama Islam, Anda itu pasti akan memusuhi orang lain. Salah satunya adalah Anda tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau Anda Iya, iya. bertemu dengan mereka, bahkan kalau bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, Anda itu harus mendesak mereka, harus mempersempit jalan mereka. Kata siapa itu? No, kan? Boleh bertanya, Bang. Oh, Bang. Ini belum saja ini diresapi, direnungkan, langsung mau nanya aja kerjanya ini. Itu ceramah dulu. Enggak, sudah menyimak belum apa yang saya katakan tadi? Hah? Sudah. Buset nih orang nih. Hah? Oke, Komen buset, Bang. gimana? Ada ndak ajarannya itu? Komen buset, Bang. Ada ndak ajarannya itu? Di agama. Komen buset maksudnya ada ajaran maksudnya gimana sih ini orang? Aduh, udah dibawa dulu ya. Ini agak-agak nggak waras nih teman-teman. Aduh. Tadi kan sudah saya bilang teman-teman, yang Muslim kalau mau naik ke sini, saya tahu orang Islam itu tidak mengerti ajaran agama Islam, saya tahu, tapi tolong jangan diekspos, ya. Saya tahu teman-teman, alasan seseorang masih Islam itu adalah karena dia tidak mengerti ajaran agama Islam, ya. Ayo sekali lagi. Yang naik ke sini tolonglah ya, yang Muslim yang mengerti ajaran agama Islam. Sekali lagi. Oke, kita kasih naik ada Sultan Brawijaya. Oke, kita kasih naik Sultan Brawijaya. Selamat malam Bang, salam. Muslim, Bang? Non-Muslim Bang, Kristen aku Bang. Ada apa, Bang? Silakan nyalakan kamera Sultan Brawijaya. Saya lagi dinas Bang. Iya, Boleh? harus menyalakan kamera. Nggak lagi dinas Bang, ini baju dinas. Nggak masalah mau dinas mau apa. Kalau di sini yang saya undang yang Muslim. Sedikit aja Bang. Ya, tapi di sini wajib menyalakan kamera, Bang, biar kita adil. Lagi dinas saya Bang. Oke, baik kalau begitu saya turunkan. Mohon maaf ya Bang Sultan ya. Mohon maaf Bang Sultan, saya turunkan. Iya, sekali lagi teman-teman ya, saya mohon maaf beribu maaf kepada teman-teman yang non-muslim atau sahabat-sahabatku dalam Tuhan Yesus, saya mohon maaf. Kita di sini mengundang yang muslim supaya apa? Supaya terjadi percakapan yang objektif begitu. Jangan seperti channelnya Donditan atau muslim-muslim yang lain. Begitu. Mereka tidak akan berani mengundang narasumber yang Kristen, apalagi Adi Hidayat dan Abdul Somad. Babak belur nanti. Ya. Di sini yang saya undang yang muslim supaya apa? Apa maksudnya Bang? Kok hanya yang muslim yang diundang? Supaya keterangannya itu berasal langsung dari narasumbernya. Supaya bisa objektif. Tidak sepihak gitu loh. Nah, ini kan saya bilang begini, Quran bilang Isa itu suci dan Muhammad didapati sesat. Tapi Islam nggak percaya. Nah, makanya supaya ini biar tidak menjadi sepihak keterangan saya semata, saya undang yang muslim. Gitu loh. Silahkan yang muslim, ayo naik, kita ngobrol. Ya. Oke, ya, sekali lagi teman-teman, silahkan bagi yang muslim yang mengerti ajaran agama Islam, ya. Oke, kita kasih naik ada apa ini? Ada Habibullah. Oke, Habibullah.
Ya, selamat malam, Saudara Habibullah. Silakan nyalakan kamera. Halo, Habib. Habib aja. Hamba Allah. Oh, hamba. Ya, silakan. Nyalakan kamera. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Kalau Anda seorang Buka kacamata muslim dulu. dan Buka ingin kacamata berdiskusi dulu. dengan baik, oke, baiklah. Ini orang udah mulai ketakutan. Kamera aja dia tidak menyalakan ya. Kita turunkan di bawah. Banyak teman-teman orang Islam teman-teman. Dulu saya kan nggak buka kamera begini kan. Apa teman-teman ingat? Ya, dulu saya diskusi itu tidak saya nyalakan kamera saya. Mereka minta permintaan nyalakan kamera, nyalakan kamera. Sekarang sudah saya nyalakan, masih saja mereka banyak alasan. Ya. Kalau sudah takut, jangan naik ke sini. Kalau sudah malu jadi orang Islam, jangan naik ke sini. Ya. Yuk, silakan. Kita masih berharap ada satu orang muslim yang mengerti ajaran agama Islam dan mereka bangga dengan ajaran agama Islam. Tapi sekarang udah pada malu. Oke, ada Mas Anam. Selamat malam Mas Anam. Selamat malam Bang. Ya, silakan Mas Anam. Apakah Anda seorang muslim? Insya Allah Bang Muslim. Muslim. Baik Bang, saya seorang Kristen. Silakan kalau Anda ingin diskusi dan masih bangga dengan ajaran agama Islam Anda, silakan persiapkan apa-apa yang nanti kita pakai untuk diskusi Al-Quran, silakan disiapkan dan nyalakan kamera Anda. Silakan. Islam Bang, cuma masih belajar belum. Oke, ya tidak apa-apa, silakan. Kalau mau berguru dengan saya itu bagus, itu baik. Silakan nyalakan kamera. Oke. Ya, kita kasih semangat dulu dia. Iya. Mas Anam, Anda ini Islam tetapi tidak mengerti apa itu Islam, betul? Ya sedikit-sedikit. Iya, pantas masih Islam. Ya, itulah alasan seseorang itu masih menjadi Islam, Bang. Ya, sekali lagi saya katakan, seseorang menjadi Islam karena dia tidak mengerti ajaran agama Islam. Kalau dia mengerti ajaran agama Islam, maka mustahil orang itu percaya Islam lagi. Nah, seperti itu. Oke. Mas Anam, tema kita hari ini itu adalah ini. Quran bilang Isa itu suci dan Muhammad didapatinya sesat. Tapi seperti biasa Bang, orang Islam gak percaya. Begitu. Karena orang Islam ketika membaca Al-Quran tidak dibaca maknanya. Hanya dibaca Arabnya saja. Habis itu amin dapat pahala masuk surga. Betul? Berarti Mas Esti sudah pernah mempelajari Al-Quran gitu. Oh jelas dong. Tanpa mempelajari Al-Quran, mustahil saya berani mengatakan yang demikian. Begitu. Berarti menurut Mas Edis kitab suci Al-Quran itu nggak benar istilahnya gitu ya? Ya nanti kita akan buktikan. Ya, oke. Jadi bagaimana? Apakah Anda setuju ini bahwa menurut Al-Quran, kitab suci Anda, Isa itu suci dan Muhammad itu didapati sesat? Maaf ya, kalau menurut saya enggak. Menurut Anda tidak. Oke, baik. Sebagai Muslim tentu saja Anda tahu surat Al-Fatihah ya. Ya. Oke, di bagian terakhir surat Al-Fatihah itu berbunyi apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, waladdallin. Apa itu dolin? Kurang tahu. Nah, terbukti kan? Terbukti nggak? Terbukti. Udah saya bilang terbukti.
Makanya teman-teman, tak ubahnya seperti a i a u i a u i. Iya, mereka tidak tahu artinya, tidak tahu. Oke, mau saya bantu? Mau saya kasih tahu? Ya, coba aja, Bang. Oke. Arti daripada dolin atau dolan itu adalah sesat. Percaya atau Kalau tidak? Cara lengkapnya jangan diambil akhirnya gitu. Yaitu jalan orang-orang yang sesat, walad dolin, dan jalan orang-orang yang sesat. Mungkin ngambilnya dari awal kali biar biar lengkap gitu. Nah ini makanya saya bilang sudah tidak tahu apa-apa tentang agama Islam, ngeyel lah. Udah gini saja, untuk mempermudah dan mempersingkat diskusi kita, apakah Anda memiliki Al-Quran? Memiliki. Oke, coba silahkan dicek di situ, di Al-Quran Anda, lihat apa arti daripada dolin, silahkan. Enggak. Saya pengen Nah, lihat nih. Lihat kan? Apakah kalian sudah melihat bagaimana umat muslim akan menutup-nutupi kebohongannya ini? kalau mau mengartikan itu jangan cuma di ujungnya doang. Apakah saya yang mengartikan? Ya, Saya yang mengartikan sejak kapan saya menerjemahkan Al-Quran? iya Mas Edis yang ngambil dari akhirnya doang, enggak dari Ya awal. sudah, silahkan ambil Al-Quran Anda. Kita baca dari awalnya, silahkan. Bila perlu kita pembukanya Al-Quran itu kita baca. Diterbitkan oleh siapa? Silahkan, coba ambil Al-Quran. Mas Edis kalau mau mengartikan, istilahnya saya jadi pendengar. Kalau emang nanti Sejak salah, kapan saya mengartikan, Mas Anam? Saya tidak mengartikan, saya hanya ingin supaya Anda lebih yakin apa yang saya katakan. Ambil Al-Quran di rumah Anda. Yang saya tidak pernah menerjemahkan Al-Quran itu. Lihat apa terjemahannya. Ayo. enggak gini kita kalau ngomong itu Sudah, baik. Anda tidur di bawah kalau begitu. Tidur di bawah. Lihat kan? Kalau saya bicara, yang saya katakan itu fakta. Dia masih Islam karena dia nggak ngerti ajaran agama Islam. Makasih Henry, makasih. Yuk, silakan. Kita masih mengundang muslim-muslim ya yang mengerti ajaran agama Islam. Sekali lagi ya teman-teman ya, yang muslim silakan ajukan permintaan naik ya. Jika Anda memang betul-betul mengerti ajaran agama Islam, saya akan ajak Anda membahas ini sampai tuntas. Kalau Anda hanya orang-orang awam saja yang nekat masuk ke sini, mohon maaf ya, kita selesai saja. Karena banyak sekali ya teman-teman ya orang yang aduh ya terus-menerus ngomong sama saya begitu ketika saya mengajak orang muslim awam untuk diskusi. Oke. Kita kasih naik ada Asyauki. Iya, Yes. selamat malam Asyauki, silakan nyalakan kamera Anda. Boleh hijab Ya. Saya sudah kirimkan itu undangan untuk menyalakan kamera. Ini nampaknya dari Malaysia nih ya. Banyak juga penonton dari Malaysia, teman-teman ya. Banyak juga. Ya. Ini sekitar 18 sampai ya kurang lebih 18% itu penonton kita itu dari Malaysia, teman-teman. Ya, baik dari Kuala Lumpur maupun dari Sabah begitu ya. Oke. Asyauki, Anda muslim ya? Yup. Oke. Kita punya tema ini, saya Kristen ya, saya ingin mengajak Anda diskusi dengan baik. Ya, semoga orang Islam itu bisa diskusi dengan baik karena selama ini terkesan umat Islam itu bisanya hanya marah dan mengamuk saja. Untuk diskusi mereka tiada mampu dan tiada sanggup. Nah, saya harap Anda bisa melunturkan image tentang Islam yang bisanya cuma marah-marah itu. Oke, hari ini kita akan membahas nih tentang Quran bilang Isa suci dan Muhammad didapatinya sesat. Apakah Anda percaya?
tidak percaya. Benar kan? Bilang kan? Tapi Islam tak percaya. Oke, Tak percaya. Memang tak Okey. percaya lah. oke. Apakah Anda memiliki kitab Al-Quran di sana? Saya tak ada. Tak ada. Patut. Saya bukannya Patutlah ahli, dia tak tahu isi Al-Quran. saya Iya. bukannya ahli ibadah, tapi Nah, saya memang tidak ada orang Islam yang mengerti agama Islam. itulah tak mengerti. Saya faham. Cuma Loh, saya kalau tak memahami. paham, baik. tak Kalau mendalami. paham, oke, baik. Kalau Anda bilang paham ya. Faham, tapi Oke, saya baik. tak mendalami. Coba ucapkan dulu baris terakhir surat Al-Fatihah. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Dolin, bukan dolim. Nah, ini saja Anda tidak mengerti. Alaihim waladdallin. Betul. Iya, dolin. Oke, apa itu dolin? Yang saya tahu awak nak bagi tahu tu sesat ah. Oke, Dia macam ni. dolin. Jangan ambil dolinnya aje. Ambillah daripada ghairil maghdubi alaihim Sudah, waladdallin tu. coba. Ya sudah, coba artikan. Alah, sini tak ada terjemahan lah. Nah, kan? Saya yang mengartikan, kamu protes. Giliran kamu suruh mengartikan, kamu tidak mampu. Ya, tapi cuba faham. Cuba fahamkan daripada ghairil maghdu tu. Ghairil maghdubi alaihim. Baik, supaya tidak kita asal ngomong, saya tunjukkan kepada mereka terjemahannya langsung ya. Kita bukakan surat Al-Fatihah. Baik. Bentar ya. Kita bukakan surat Al-Fatihah langsung di hadapan dia supaya dia tidak berkilah ya teman-teman ya. Baik. Surat Al-Fatihah ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-7. Saya putar dulu kamera saya sebentar. Sekejap ya. Oke. Kelihatan sekarang? Oke, nih saya ambil dulu ininya. Kelihatan di sini ya. Saya perbesar nih. Anda tahu ini apa? Ya? Dolin. Dolin. Oke. Anda tahu apa arti dolin ini? Ya, sesat. Oke, artinya sesat. Lihat nih ya. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Nah, kata Jadi, dolin terjemahannya- ini ya, Terjemahan dia. terjemahannya yaitu orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Nah, kita Kan fokus ke bukan kata ditulis tu. dolin. Kan bukan ditulis tu. Bukan kan? Iya. Saya paham. Paham. Bukan Nah. daripada orang yang sesat. Betul. Apakah Muhammad seorang yang dolin? Bukan. Apa pula utusan Allah Bukan. tu? Kalau saya buktikan nanti Muhammad seorang yang dolin bagaimana? Bukan. Mana Baik, bukti dia? baik. Saya akan membuktikan menurut Al-Quran Muhammad orang yang dolin. Mau saya tunjukkan? Nak? Mana? Baik. Ini orang tidak mengerti ajaran agama Islam. Baik. Kita akan bukakan. Nih, baik. Kita bukakan Quran surat Ad-Duha. Ad-Duha ayat yang ke-7. Baik. Coba baca ini. Coba dibaca. Wa wajadaka dhallan fahada. Oke. Anda tahu arti dolan apa? Apa? Berat. Tahu nggak bedanya dolan sama dolin? Tahu? Kalau dolan ini bentuk tunggalnya, kalau dolin itu bentuk jamaknya. Tahu? Jadi, Oke, tahu apa arti dolan atau dolin? Sama itu, dua kata yang sama.
Bedanya jamak sama tunggal. Apa arti dolan atau dolin? Bacalah terjemah dia tu. Iya, di sini terjemahannya sudah diperhalus. Bingung. Ya, dan dia mendapati kamu sebagai seorang yang bingung. Nah, ini terjemahan ini memang ya. Bingung. Lalu dia memberi petunjuk. Nah, ini berbicara mengenai Jadi sesat dengan Muhammad. bingung, macam dia boleh sama sesat dengan bingung? Baik, sesat dengan bingung, baik. Itu kan terjemah, betul. Di dalam terjemahannya kita tidak merujuk kepada terjemahan, kita merujuk kepada bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu kata yang sama, ya. Kata yang sama. Oke? Mana datang sama sekarang Dolan dolin. nah ini makanya orang awam diajari tapi sok tahu. Ini makanya saya bilang. Teman-teman tahu nggak kenapa ustadz-ustadz tidak mau ke sini, tidak berani ke sini? Karena takut mereka akan mengiyakan. Makanya yang datang orang-orang kayak begini, orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Edis kan paham. Ya Dia sudah, paham. udah kamu belajar agama Islam dulu, di bawah dulu sana. Iya, agama Islam nggak tahu. Ayo, silakan, silakan. Silakan ya. Bagi teman-teman yang muslim ya, kalau kalian tidak punya ilmu, jangan kalian di sini pamer kegublukan. Ya. Silakan. Kepada teman-teman yang muslim, kalau kalian naik ke sini, biarlah kalian itu memiliki ilmu pengetahuan. Jangan asal naik, asal cuap-cuap. Ya. Sekali lagi kepada teman-teman yang muslim. Ya, silakan ya. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada sabar sebentar. Sabar ya. Sebentar. Abil Ababil. Oke, kita kasih naik Abil Ababil. Ya, selamat malam Abil Ababil. Kok jadi ke enjoy sebentar. Saya naikkan tadi Abil Ababil loh. Sebentar ya, Abil Ababil tadi ada di bawah. Sabar, Abil Ababil tadi namanya. Oh ini. Abil Ababil. Oke. Ya, selamat malam Abil Ababil. Saudara malam, Abil Bang. Ababil, selamat malam. On cam dulu bang ya. Ya, silakan nyalakan kamera. Jangan grogi, Bang. Jangan grogi. Tenangkan. Tarik napas yang dalam. Tapi mati Hembuskan. lampu di sini bang. Nah, tarik napas lagi, hembuskan. Nah, gitu. Ya, Abil Ababil, kenapa Anda gelap-gelapan ini? Nanti takutnya Anda jadi nabi. Kalau jadi nabi nanti perempuan-perempuan yang mau menyerahkan diri kepada nabi. Aha. Biasanya kalau sudah jadi nabi, perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri. Modus. Oke. Abil Ababil, saya konfirmasi satu kali lagi nih. Apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya muslim bang. Muslim, baik. Jadi tema kita kali ini Bang, saya Kristen ya Bang ya. Tema kita kali ini, Quran bilang bahwa Isa itu suci dan Muhammad didapati sesat. Apakah Anda percaya? Ayat mana itu bang Edis? Di ayat mana itu dikatakan? Ayat mana? Nabi Oke, Muhammad- tadi Anda sudah menyimak dari awal ya. Ya saya menyimak. Sudah menyimak dari awal. Apakah Anda punya Al-Quran di rumah? Punya. Punya. Silakan diambil Quranmu dulu. Oke, siap. Ku taruh HP dulu ya. Nah, bukannya disiapin dari tadi kan?
Memang muslim. Ya, silakan. Sabar kita, sabar ya. Oke, sambil menunggu dia ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk follow akun asli ini ya teman-teman ya. Ini adalah akun yang asli. Jadi teman-teman pastikan teman-teman tidak memfollow akun-akun yang bodong ya. Punyaku juga asli bang, promosiin bang. Ya, terserahlah, silakan. Kalau muslim naik ke sini itu banyak untungnya. Ya, nanti Anda semakin dikenal oleh muslim yang lain, apalagi Anda berprestasi mampu mengalahkan saya. Tapi sayang muslim yang naik ke sini semua babak belur. Medis bang, medis. Yuk, silakan. Yang penting Buka Quranmu. harus adil. Coba dibuka Qurannya, surat Al-Fatihah bagian yang terakhir, ayat yang ke-7, silakan. Kalau surah Al-Fatihah gak usah nyuruh saya ambil Quran bang, saya hafal bang. Ya sudah, apa ayat yang ke-7? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, apa itu dolin? Kalau dolin ya artinya sesat. Sesat. Oke, apa bedanya dolan dengan dolin? Perbedaan dolan sama dolin ya beda. Kalau di surah Ad-Duha itu Sebentar, kan sebelum artinya surat kan duha, sebelum surat ad-duha, apa beda dolan dengan dolin? gini bang, kalau dalam bahasa Ditanya apa bedanya? Apa bedanya dolan dan dolin? Coba jelaskan sama saya. kalau dolan itu mengikuti wazan fa'alun. Kalau dolin ya dolin. Makanya saya bilang, inilah orang Islam teman-teman kayak begini. Aduh, beda dolan dengan dolin. Kalau dolan itu tunggal dia, tapi kalau dolin itu jamak. Kalau dolan itu satu orang, yang sesat itu satu orang. Kalau dolin yang sesat banyak orang. Kalau dolin itu orang-orang sesat. Kalau dolan orang sesat. Aduh, susah memang mereka ini teman-teman. Coba. Artinya bingung, bukan sesat. Bagaimana? Kenapa di Ad-Duha tadi itu kok artinya Supaya bingung? orang muslim tidak pada murtad. Coba sekarang, pernah dengar hadis ini enggak? Kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Pernah dengar hadis itu? Bukan hadis itu bang, Apa? itu makalah saja itu. Ya, makalah. Baik. Apa artinya? Ya sesuatu yang baru yang tidak terjadi di zaman Nabi ya bid'ah. Bid'ah. Oke. Wa kullu dolalatin finnar. Betul? Segala yang dolan itu sesat. Betul? Api neraka. Betul? Betul. Betul. Tapi bid'ah itu dibagi berapa bang? Ya, Edi? kita nggak bahas itu. Kita bahas kosakatanya. Dolan. Betul? Kullu wa kullu dolalatin finnar. Betul? Betul. Oke, segala yang sesat itu tempatnya di dalam api neraka. Betul? Betul. Oke, kata sesat di situ apa bahasa Arabnya? Dolan. Dolan. Baik. Sebentar. Pelan. Jadi kamu sudah mengakui bahwa arti dolan itu sesat, betul? Sesat. Cuma yang Iya. di surat Duha tadi. Wah, ini udah berat. Ini berat. Sebentar. Wa kullu, sebentar, pelan. Ababil, pelan. Ababil, tenangkan dulu, tenangkan hatimu. Tenangkan hatimu supaya kita bisa belajar, oke? Wa kullu dolalatin finnar. Segala yang dolan itu tempatnya di nar, api neraka, api, nar itu api. Nah, tadi kamu sudah saya tanya, apa kata sesat di situ bahasa Arabnya? Kamu sudah jawab dolan. Artinya sesat. Nah, saya tanya sama kamu,
menurut Al-Quran, apakah Muhammad didapati sebagai seseorang yang dolan? Tidak, karena di surat Duha tadi bukan sesat, tapi bingung. Gini, jangan terjemahan, Kan mengikuti jangan kan pakai kata terjemahan Bang dulu. Edis. Jangan pakai terjemahan dulu. Apakah Muhammad didapati sebagai seseorang yang dolan? Tidak, saya katakan Baik. tidak, Bang. Coba buka surat Ad-Duha ayat yang ke-7, silahkan. Ya, wa wajadaka dhalam fahada toh? Oke, siapa yang dolan di situ? Nabi Muhammad. Cuma Oke, kan di berarti- situ bukan sesat. Jangan pakai terjemahan, sudah dibilang ini kalau muslim kalau udah terjemahan, jangan diterjemahin. Jadi kamu sudah setuju bahwa Muhammad seorang yang dolan? Tidak setuju, Bang. Duh, tidak setuju. Lalu siapa di sini orang yang dolan? Sebentar, saya balik kamera saya. Sebentar. Bang Edi. Ini memang berat ini umat muslim nih. Nggak setuju dia dengan Al-Qur'annya. Baik. Perhatikan. Bang Edis. Wa wajakada dolan fahada. Siapakah orang yang dolan ini? Nabi Muhammad. Muhammad. Berarti menurut Ad-Duha ayat yang ke-7 Muhammad seorang yang dolan, betul? Artinya di situ apa, Bang? Jangan diartikan dulu, dia seorang yang dolan, betul? Ya karena kita harus mengikuti itu. Apa Oke, kan beda? dia seorang yang dolan. Menurut hadis kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar, apa arti dolan? Saya bisa menjelaskan sedikit, Bang Edis. Bisa dikasih ngomong. Berat. Tadi kan saya dengerin Bang Edis. Hmm. Bisa nggak saya ngomong sebentar? Baik, silakan. Kita tunjuk nanti tafsirnya sama dia sendiri langsung ya. Silakan, Supaya silakan. tidak ada- Hmm. Supaya nanti tidak ada fitnah sama Bang Edis, kick orang gitu kan. Baik, silakan. Kalau untuk perbedaan dolan sama dolin itu memang saya tidak tahu. Kalau di surah Al-Fatihah itu dolin memang artinya sesat. Sesat. Kenapa? Di kullu bidatin dolalan juga sesat juga, betul? Dolan pada itu artinya bingung. Karena begini Bang Edis, Ya, bahasa Arab itu. diperhalus. Oh, baik nih. Al-Quran itu Bang Edis. Oke, Sebentar, baik. belum selesai, sedikit lagi, Bang. Mau saya Sedikit lihat, lagi, mau Bang. saya kasih tunjuk terjemahan bahasa Inggrisnya. Mau saya kasih Sedikit tunjuk lagi, terjemahan Bang. bahasa Inggrisnya. Sedikit lagi Bang Edis. Oke, silakan. Dalam bahasa Arab itu Bang, salah harkat satu atau beda harkat ataupun titik. Mulai dah. Angel tenan tuturanmu, angel tenan tuturanmu. Nah, ini udah. Angel udah. Coba sekarang kita lihat ya apa yang ada di dalam kitab tafsir nih. Menurut kitab tafsir An-Nafahat Al-Makiyah Syekh Muhammad bin Sahlih Asyawi, surat Ad-Duha ayat 7, dan Allah dapati engkau salah arah, tidak mengetahui apa itu iman, Al-Quran dan syariat. Sekarang saya tanya, orang yang tidak mengerti iman, orang yang tidak mengerti Quran, orang yang tidak mengerti syariat, bukankah orang itu adalah orang yang sesat? Saya jawab, tanya. Jawab. Gimana Bang? Kenapa Bang? Duh, lihat ini ya, lihat. Surat Ad-Duha ayat 7, dan Allah dapati engkau salah arah. Ini bahasa-bahasa memperhalus nih. Salah arah. Tidak mengetahui apa itu iman, Al-Quran dan syariat. Nah, sekarang saya tanya, orang yang tidak mengetahui arah, tidak mengerti iman, tidak mengerti Al-Quran dan syariat, apakah dia berada di jalan yang sesat atau di jalan yang benar? Ya karena kan memang Nabi Muhammad seorang yang ummi, memang buta huruf kan? Berarti dia sesat nggak? Didapati dia seorang sesat nggak? Tidak, karena memang Nabi. Didapati tidak sesat. Oke, apakah Muhammad didapati orang yang mengerti arah? Arah dalam artian arah apa itu? Ya udah, apakah Muhammad didapati orang yang mengerti iman?
Mengertilah. Cuma Terus kan ini- dia seorang yang ini apa ini? buta. Dan Allah dapati engkau salah arah, tidak mengetahui apa itu iman. Pas ini muslim ini mengakui kenyataannya. Makanya saya bilang teman-teman ini loh, saya itu tidak asal-asal ngomong. Lihat ini, makanya ini. Quran bilang Isa suci, Muhammad didapati sesat, Islam kagak percaya. Orang Islam nggak percaya teman-teman. Karena apa? Karena orang Islam tidak baca Al-Quran. Mereka baca huruf hijayah. Setelah mereka baca huruf hijayah, dapat pahala. Abang tadi itu modal data dari mana menurut penafsiran Muhammad Saleh itu? Waduh. Ini zaman sudah internet. Ini zaman sudah era internet. Tinggal dicari Modal saja. Google. Baik, saya tunjukkan sumbernya. divalidasi. Memang sulit mereka ini percaya ya dengan kebenarannya. Oke, baik. Aku Bang, tanya, ini Bang, sumbernya ya. Lihat nih. Ini sumbernya nih. Tafsir web surat Ad-Duha ayat yang ke-7 ini banyak sekali nih. Nih, ini semua berbicara mengenai Muhammad yang tidak tahu arah. Ya. Nih. Nah, yang menurut Muhammad yang nafsir tadi itu Muhammad Oke, siapa tadi menurut itu tafsir ringkas Kementerian Agama, mau nggak ini? Tarik tafsir asli Kementerian Agama mau? ya Oke, baik. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Jadi menurut ayat Ad-Duha ayat ke-7, apakah Muhammad didapati orang yang ngerti akidah atau tidak ngerti akidah? Meninggal dunia, saudara-saudara. mana Bang? Ini loh, tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia, surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan bukankah dia juga mendapati kamu, maksudnya Muhammad, sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung. Lost. Itu kan sebelum Hilang, beliau nyasar, tahu kan? Karena belum mengetahui apakah akidah dan hukum yang benar. Apakah Muhammad seorang yang mengerti akidah? berarti sebelum dia diangkat menjadi nabi. Iya, makanya kan saya bilang didapati. Makanya Muhammad itu didapati sebagai seseorang yang sesat, tidak mengerti akidah, tidak mengerti iman. Nih loh, ya kan? Tidak mengerti akidah, tidak mengerti iman, tidak mengerti hukum, tidak mengerti syariat. Sebelum dia didapati. Makanya dia didapati sebagai seseorang yang demikian. Sebelum dia menjadi nabi kan? Oke, yang didapati baik. seperti itu. Baik, oke. Sekarang saya balik dulu. Berarti sebelum Muhammad jadi nabi, Anda sudah setuju bahwa Muhammad orang yang sesat? Kalau dikatakan sesat sih mungkin tidak elok Bang. Kan? Oke, sebentar. Apakah sebelum Muhammad jadi nabi dia mengerti apa itu iman? Ya mungkin kalau beliau masih kanak-kanak ya belum. Oke, belum mengerti apa itu iman, belum mengerti apa itu akidah, belum mengerti apa itu rukun iman, rukun Islam, dia tidak tahu itu, betul? Betul, karena kan di orang situ yang juga Bang demikian, Idris. orang yang demikian itu, yang tidak mengerti iman, tidak mengerti syariat Islam, tidak mengerti akidah, orang yang demikian itu adalah orang-orang yang dolin, betul? Enggak juga Bang, namanya kan belum diajar. Kalau begitu apa itu? Ghairil makdubi alaihim waladolin. Apa itu? Jalan orang-orang yang tidak diberi petunjuk, betul? Salah abangnya. Udah, tidur dulu di bawah sana. Ini orang nggak tahu apa-apa, nekat aja naik. Ini berat teman-teman. Muslim ini mengakui kenyataan itu berat. Sulit mengakui kenyataan itu.
Padahal apa yang saya katakan itu bersumber dari kitab mereka sendiri. Tapi seperti biasa mereka kagak percaya. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjutkan kembali, sekali lagi teman-teman, kita terus-menerus mengantisipasi mengenai banyaknya akun-akun palsu yang bermunculan atas nama saya. Jadi teman-teman sekali lagi, untuk teman-teman yang nonton di TikTok, silakan teman-teman cari akun saya yang asli, yaitu akun ini. Ya, Edis TV, followers saya itu sekarang itu udah 370-an ribu, kurang lebih. Sebentar lagi 400 ribu ya. Jadi teman-teman follow biar cepat 400 ribu. Dan saya hanya memfollow satu akun di akun itu. Ya, satu akun di akun itu, dan itu juga adalah akun yang asli. Ya, yang saya follow di beranda saya ini, itu juga akun yang asli. Dan teman-teman sekali lagi, kita ada program untuk pendirian rumah apologet, di mana rumah apologet ini akan kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas seperti ini. Untuk aktivitas apologetika. Kita juga akan bikin podcast, akan bikin film pendek dan lain sebagainya untuk menjawab orang-orang Islam. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet itu, terutama kepada saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku Kristen, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman bisa support dengan cara mampir ke profil saya ini ya. Mampir ke profil saya kasih tahu ya buat teman-teman ya. Kita harus selingi dengan iklan supaya kita tahu mana akun yang asli ya. Nih, sebentar teman-teman. Lihat ya. Saya akan kasih tunjuk bagaimana cara kita mengetahui akun saya yang asli dan bagaimana cara mensupport pendirian rumah apologet. Lihat teman-teman ya. Kita klik di kolom pencarian ya. Kita klik Edis TV ya. Kita klik Edis TV. Nah, ini nanti akan muncul nih akun asli saya. Ini yang nonton lagi 16.000. Nah, ini. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, mampir ke beranda saya. Ini ada kolektor ya. Kolektor, klik link YouTube saya. Nah, klik saja link YouTube saya ini. Ya. Nah, ketika klik nanti, teman-teman akan dipindahkan ke web dan buka saja. Nah, ini akun saya yang asli, teman-teman. Nah, udah 90.000 followersnya. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya, khusus kepada teman-teman yang punya berkat berkelimpahan, berlebih, teman-teman bisa kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini. Ya, ini nomornya teman-teman. Nanti kalau teman-teman klik nomornya, nanti muncul nama saya Edis, nama depannya. Masih ada nama belakangnya, nanti kalian lihat sendiri di situ ya. Begitu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport. Nah, teman-teman, saya pun juga sedang live ya di YouTube saya. Nah, ini teman-teman ya, yang menonton di YouTube itu 2.700 orang. Nah, ini. Teman-teman, saya juga sedang live di YouTube saya, ya. Oke. Demikian sekilas info sebelum kita Ya, demikian sekilas info ya teman-teman ya. Atau kepada teman-teman yang masih juga bingung ya, sudah dikasih petunjuk seperti itu juga masih bingung ya, karena teman-teman ini maunya yang ringkas-ringkas, simpel-simpel ya, teman-teman bisa support di situ. Ya, kita ada kolektor untuk pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support di yang tertera di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layar. Khusus kepada teman-teman yang mampu saja ya. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman juga yang belum mapan ekonominya, itu saya larang teman-teman untuk berkolektor ya. Jangan berkolektor kalau teman-teman itu hidupnya belum mapan. Ini khusus kepada orang-orang yang punya berkat berlebih saja. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita balik lagi kamera kita. Kepada teman-teman yang muslim, silahkan. Ya, jikalau Anda lihat teman Anda tadi babak belur, ya tidak mampu menjelaskan, boleh Anda menggantikannya dan menjawabnya. Terima kasih Joshua, terima kasih. Oke, kita kasih naik ada Zulham Mitsubishi Sidoarjo. Duh, kok terpental. Oke, kita kasih naik ada Ibnu Kalam.
Ya, selamat malam Pak Ibnu Kalam. Ya, selamat malam. Ya, Pak Ibnu Kalam, bagaimana ini Pak Kalam? Ini saya mengatakan nih Ya, bahwa Quran bilang Isa itu suci dan Muhammad Betul. didapati sesat. Tapi orang Betul. Islam tidak percaya ini. harus percaya karena itu data. Pak Kalam, Anda Muslim kan? Muslim. Muslim. Tapi kenapa ini Anda kok percaya ini dengan ini? Perintah dari Al-Quran. Jadi betul Pak Kalam bahwa Orang yang Muhammad beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi Pak Kalam percaya bahwa Muhammad itu didapati sebagai seorang yang sesat. Iya, sebelum diangkat menjadi nabi. Nah, tuh. Ya, Sesat. bagaimana menyadarkan ini Pak Kalam kepada teman-teman atau sahabat-sahabat Anda? Ya, yang Muslim. terpaksa saya bantu Edis. Tapi beri juga saya kesempatan sedikit kepada saudara-saudara saya Muslim yang Islam supaya jangan mau mengatakan Nabi Muhammad itu itu sangat bermasalah. Katakanlah bahwa Nabi Muhammad itu Assalamualaikum. Ya. Oke, coba Ibnu Kalam. Daeng Sarul, jangan kau malu menunjukkan wajahmu sebentar. Ya, Pak Sahrul, Daeng Sahrul, silakan Pak. Oke. Ini Ibnul Kalam ini orang apa? Makassar kah? Ya, orang Bugis Pak, orang Bugis Makassar. Kenapa juga kau begitu? Maksud Bapak apa? Ikut-ikut sama Edis, sudah tua. Kalau dengarkan dulu. Muslim Ya, di bawah. beri kesempatan ini. Kalau baru Dengarkan sampai dulu, satu Pak. jam, Dengarkan nanti dulu. saya gantikan kau Makassar punya juga kuota saya. ini. Saya Makassar juga saya. Saya jadi Ya, kontur terus. di atas. Ya, silakan. Boleh silakan, dengarkan terus. sebentar sekali. Muslim di bawah, kalau naik di romnya Edis, main-main saja, jangan terlalu serius. Karena Edis ini kasih bodoh-bodoh saja kamu itu. Ada TV-nya si Edis ini. Oke, Ada sama aku baik. rekamannya sama dia itu. Jadi Baik, ini sebentar, di sini Pak Kalam. main-main saja ya. Biar saya yang jawab. Bentar. Biar Oke, suruh silakan, dia Pak bertanya Kalam. tentang Main Islam. saja, Suruh main-main dia saja di bertanya bawah tentang Muslim, Islam. jangan naik. Kalau kamu Silakan. naik di romnya Kamu jangan Daeng Sarul, tenang. jangan kau Jinakin macam-macam dulu kau, Dik. jinnya. Jangan macam-macam kau, Dik. Tenang dulu. Jangan macam-macam kau, Dik. Tenang dulu, tenang. Oke. Jangan macam-macam. Pak Kalam, silahkan dijawab. Bukan Ya. saya naik ke Serupang, bukan aku naik ke Serupang. Kalau Oke, Muslim oke, naik oke. di atas di romnya Edis, main-main saja. Waduh, Jangan diulang-ulang lagi. Oke, baik. Oh, tidak boleh main-main di Taruh dalam dulu, Al-Quran, baru tidak dulu. boleh Oke, main-main. silakan Pak Kalam. Ya, tidak boleh. Jadi saya ingin sampaikan kepada umat Islam di seluruh Indonesia supaya jangan berani mengatakan Nabi Muhammad itu bermasalah. Sebentar besar. Pak Kalam, ini fokus dulu ke sini. Artinya Muhammad menurut Al-Quran didapati seorang yang sesat, betul? Ya, didapati seorang yang sesat. Tuh, silakan muslim-muslim tuh. Ini Daeng ini juga Daeng ini ya, jangan macam-macam, ini Daeng juga ini. Dan- Ini Pak Kalam asli nanti Bugis dia- ya. Nanti dia menjadi tidak sesat setelah menjadi nabi. Setelah menjadi nabi pun pernah ditegur di dalam Al-Quran 2 kali tegur. Iya. Iya. Ada yang berani menantang naik. Silakan yo, ayo silakan. Ini saya undang muslim yang bagus. Kalau naik bagus-bagus, jangan marah-marah loh. Kenapa kamu nanya-nanyain alamat? Karena menjengkelkan. Coba, gini, ya makanya begini Pak Itu Kalam. orang Umat Islam muslim menjengkelkan. ini, ya saya Tidak tahu perhatikan Al-Quran. kebanyakan orang Islam ini, ketika mereka nggak mampu diskusi, tanya alamat rumah. Ya. Kenapa sih kalian ini bantah saja argumennya? Gitu loh. Ya. Dia mau tinggal di mana itu bukan urusanmu. Oh, memang berat orang Islam nih ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik yang muslim. Ayo naik ke sini. Bantahlah argumennya. Jangan kau tanya alamat rumahnya. Bisanya hanya mempersekusi aja kerja kalian ini. Bantah nggak mampu. Ya, Dedi Nasution, silakan nyalakan kamera. Dedi Nasution. Nih. Ya, Bang Dedi Muslim, Bang. Muslim bang.
Muslim. Ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Pak Ibnu Kalam bahwasanya Muhammad itu didapati orang sesat? Setuju saja bang. Oh, Ya. oke, kalau sudah setuju, kita taruh di bawah ya. Kalau sudah setuju taruh bawah. Kita cari yang membantah ini. Mudah-mudahan Ya, semua silakan. Muslim setuju semua ini. Yang, Oke, kita yang Rizal motor apa itu namanya? Kasihnya kalau ada Rijal Motor. Ya. Rijal Motor. Iya, silakan Rijal Motor. Saya masuk di ruangannya, masa saya dikasih keluar? Tidak berani dengar penjelasan dari saya. Silakan ya, silakan yang muslim kalau ingin membantah naik, tapi mereka nampaknya tidak sanggup membantah nih. Mereka nggak sanggup membantah Pak Kalam. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Nazir. Muhammad Nazir Hussein. Yuk. Ya, Muhammad Nazir Hussein, muslim ya, muslimah ya. Halo Mbak, muslimah Mbak ya? Ya, Oke. Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang Mbak? ya. Sudah menyimak dari tadi? Bang, di sini bang. Gimana? Jaringannya jelek. Bagus kok, bagus. Maksud saya Jaringannya jelek. sudah menyimak dari tadi atau baru saja datang? Ya, sudah nyimak dari tadi. Oke, Anda setuju bahwa Muhammad menurut Al-Quran didapati seorang yang sesat? Nabi Muhammad. Bukan, Udin. Karena itu pada saat beliau sebelum menjadi nabi, Ya, kita sebelum diangkat menjadi kita nabi, bicara bagus. ketika dia didapati. Berarti ini kita manggilnya apa? Nama laki-laki, nama Muhammad tapi perempuan ini. Oke. Jadi Mbak Muhammad ya, Mbak Muhammad, apakah Anda setuju bahwasanya Muhammad didapati sebagai seorang yang sesat? Ya, sesat dalam kata apa dulu? artinya Ya, tidak sesat mengerti kan dalam agama, tidak pikirannya mengerti di sana tentang dikatakan Tuhan, tidak sesat mengerti itu syariat. dia tidak mengerti tentang masalah akidah, belum mengerti Ya. masalah iman, syariat. Sebelum diangkat menjadi nabi. Iya. Dia belum menjadi nabi, jadi wajar. Jadi Muhammad, Manusia biasa gitu. jadi Muhammad jangan masuk terlalu golongan, besar-besarkan, oke, biasa jadi aja. Muhammad masuk golongan orang-orang sekitarnya, betul? Orang-orang Quraisy, betul? Berat ini mengakui Ya, kenyataan. kan datanya tertulis dalam Al-Quran. Datanya tertulis dalam Al-Quran. Jadi itu teman-teman ya, kalau muslim-muslim yang mengakui, mereka akan mengakui. Aduh. Oke Pak Kalam, jadi intinya saya sudah mendapatkan apa yang Pak Kalam katakan itu benar ya, Benar. dan Mbak atau Kak Muhammad sudah juga mengakui bahwa Muhammad didapati sesat seperti itu. Dan bahasa yang digunakan tafsir itu memang diperhalus saja. Iya. Tapi sebenarnya sesat. Sesat tuh. Sesat. Jadi teman-teman Tapi saya muslim, ingin menekankan tapi saya ingin Silakan. menekankan bahwa memang berarti Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Karena dalam Al-Quran itu Ya. berkata jujur bahwa Nabi Muhammad pernah ditegur sama Allah 2 kali. Itu berarti menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan Muhammad. nah, Betul sekali. nah menjadi poin pertanyaan pentingnya, Bang, begini, menurut saya. yang menjadi pertanyaan besar begini, di dalam Quran surat An-Naml atau An-Najm ayat 3-4 itu dikatakan bahwa tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Ini menjadi pertanyaan besar ini Pak Kalam. Bagaimana mungkin Quran bilang, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan. Kalau memang yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan apa yang diwahyukan kepada dia, bagaimana mungkin Allah menegur dia? Ya, jadi poin penting berarti Ya itu Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad.
Yakin itu emang dari Allah Iya. gitu. Logikanya kalau Al-Quran Jangan itu diulang karangan lagi. Nabi Muhammad, Intinya begini. Enggak Oke, mungkin sekarang beliau begini, kamu, Mbak menjelaskan Muhammad. dirinya sendiri. Nampaknya suara kita delay nih sama dia ini teman-teman, repot. Oke, Muhammad Nazir, apakah Anda mendengar saya? Delay suara kita teman-teman. Oke, Muhammad Nazir saya turunkan dulu, bagusin dulu sinyalnya ya. Begini Pak Kalam, menurut Al-Quran, semua yang diucapkan Muhammad itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan yang diwahyukan kepada dia, betul? Betul. Tapi bagaimana mungkin dia ditegur oleh karena yang diucapkannya? Tidak boleh saya jelaskan Karena? di sini. Wah, Bisa saya bahaya menjadi- ini. Bisa saya Berat. dituduh menjadi Salman Rushdie. Saya Bagaimana? bisa dituduh menjadi Salman Rushdie. Bisa dituduh menjadi Salman Rushdie, ya. Karena memang begini teman-teman, kalau kita baca Al-Quran Tapi itu tetap ya, ada teman-teman, penjelasannya kan. Tetap ada penjelasan. ya. Jadi makanya saya bilang begini, Quran kan bilang, tidaklah yang diucapkannya itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Muhammad itu bukan berasalkan hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bagaimana mungkin itu terjadi kalau memang yang diucapkan dia itu wahyu, kok Allah menegur apa yang diucapkan Muhammad? Itu Saya mengerti artinya Allah pertanyaan itu, menegur saya- wahyunya sendiri. Betul. Ya, saya mengerti pertanyaan itu, tapi memang agak ruwet, berat menjawabnya. Berat. Apalagi ada ayat yang terkait dengan dibolehkannya bersetubuh dengan perempuan yang masih ada suaminya. Itu paling berat. Nah, itu berat. Iya. Boleh dihalalkan bagimu budak-budak yang kamu miliki. Ya, ada yang Sahrul. Gimana? Apa yang mau Anda bantah dari Ibnu Kalam? Wajahmu jangan kau tutup-tutupi begitu. Ya pakai begini dulu. Iya, kau ini nggak pernah pakai baju kau nih. Iya, ini pakai baju sudah saya ini. Oke, kemana coba ini? bilang sama Pak Kalam di mana dia salahnya. Silakan. Pak Kalam macam mana itu? Apa salahnya di situ? Ini tukang debat juga ini. Ya tidak boleh dikatakan salah. Tetapi harus ada istilah nafi isbat. Ada ayat dinafikan dan diisbatkan kepada ayat yang lain. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu Saya panjang. khawatir Anda tidak mengerti tentang nafi isbat. Oke. Ya. Oke. Tapi kalau di- Apakah Anda memang sudah mengakui bermasalah, Sarul dijelaskan. bahwasanya Muhammad itu sesat? Iya, sesatnya itu dari sebelum dapat akidah gitu. Nah, sekarang Sarul sudah mengiyakan. Ya, Oke, berarti kamu setuju dengan Pak Kalam? Oke, berarti kamu setuju dengan- karena datanya Iya. ada di Al-Qur'an. Iya. Ya. Oke, berarti sekarang Daeng Sahrul Ya, sudah coba kamu mengiyakan buka dulu. bahwa Muhammad didapati seorang yang sesat. Betul. Karena datanya ada di Al-Qur'an. Oke, Pak Nanti Pak setelah Anu, menjadi Pak nabi, Daeng baru Sahrul. tidak sesat. Sebentar Pak Kalam. Daeng Sahrul, Anda setuju bahwa Lanjut. Muhammad didapati seorang yang sesat? Di situ tertulis di Al-Fatihah, betul. Al-Fatihah. Ini Yang sesat itu di Al-Fatihah. enggak di dalam surat Ad-Duha Itu ayat yang itu. ke-7. Walak dolin. Kalau Oke, di Muhammad situ orang surat yang Toha seperti itu enggak? bingung. Oke, Muhammad orang yang seperti itu enggak? Dia itu bingung. Ini Dia kenapa bingung nih di situ. sinyalnya ini bingung. Surat Sebentar, Pak Kalam saya turunkan sebentar Pak Kalam ya. Ini nampaknya kalau dua orang agak berat ini. Sebentar, biar saya diskusi Oke, sama Pak. oke. Anu. Turunkan Oke. saja, turunkan. Terima kasih Ya, Pak coba, Pak. Kalam. Terima kasih Pak Kalam. Ya, Saya sama-sama. turunkan dulu. turun ke Oke, Quran. Sarul. Sarul. Oke, coba Dis. Menurut Al-Qur'an, menurut Al-Qur'an Muhammad didapati Oke. seseorang yang dolan, betul? Di surat Toha ya. Ayat ke-7. Toha, Ad-Duha, bukan Toha.
Oh, iya, Ad-Duha. Ad-Duha. Ah, Ya, ya, surat di dalam surat Ad-Duha. Ad-Duha, oke. Tujuh, Di ayat dalam tujuh. surat Ad-Duha ayat yang Ad-Duha, ayat ke-7, 7. Muhammad Ayat didapati ke-7. seorang yang sesat, betul? Tidak ada di situ tulisnya sesat. Wah, Bingung. sebentar Macam sesat, mana, Bang? sebentar bukan. Oke, baik, baik. Saya tunjukkan. Baik, sabar, sabar. Menambah di situ. Saya pun boleh buka di Baik. sini. Baik. Saya Nih, boleh buka di sini. nih di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-7 saya bacakan di sini. Apa dikatakan? Apa dikatakan di sini? Dan dia mendapati kamu seseorang yang tidak mengerti agama, tidak mengerti akidah, betul? Betul atau tidak? Biar saya yang baca. Kau nama-nambah, Pak. Biar saya yang baca. Coba baca. Dan dia mendapati sebagai orang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Apa bingungnya di Betul? situ? Apa bingung apa dia? Nah, jadi di sini Sebentar, dia kan bingung dulu dia apa? bingung. Apa yang Muhammad bingungkan? Saya tahu. Apa Jadi yang di Muhammad sini bingungkan? dan bukan dia juga mendapati sebelum menjadi nabi. Iya, Sebagai apa itu bingungnya di mana? seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah. Belum begitu. mengetahui akidah. Dan hukum yang benar. Oke, belum mengetahui akidah, Begitu. belum mengetahui Dan hukum dia yang benar. mendapati Contohnya, sebagai seorang contohnya, bingung. contohnya apa? Oke, coba. Contohnya apa? Tidak mengerti akidah. Ya kan banyak lah itu. Menyembah di situ. berhala, betul? Makanya Menyembah berhala, betul? di mana datanya Wah, oke. menyembah berhala? Sekarang saya tanya, Muhammad tinggal sebentar. Muhammad tinggal di lingkungan apa? Tunjukkan datanya di mana di situ Muhammad Baik, menyembah berhala. baik. Tunjukkan datanya. Sekarang saya tanya, Banyak- Muhammad itu dari suku apa? Tunjukkan datanya. Kamu tadi Muhammad menyembah berhala. Tunjukkan dong. Waduh, berat. Berat, saudara, berat. Makanya ini saya tunjukkan data. Muhammad. Berat, jadi lawak saya berat. Berat. Waduh, Berat waduh, dilawan waduh. di sama saya, Ini berat. ngoceh terus. Sebentar, saya tanya dulu. Di mana datanya? Ini pertanyaan pertama, tapi akan menjadi pertanyaan terakhir Oke. kalau kamu tidak jawab. Ya. Muhammad dari suku apa? Di mana datanya menyembah Baik, saya turunkan. Berharap. Saya turunkan. Baik. Kamu di bawah sana. Ditanya Muhammad dari suku apa? Muhammad itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu pada waktu itu penyembah berhala. Gimana Anda itu? Silakan. Silakan ajukan permintaan naik kalian. Kita diskusi by data. Ya. Oke, kita kasih naik ini. Bang, ini makin berat nih Bang kajian. Ini muslim-muslim gak akan berani naik ini Bang kalau kayak begini kajiannya. Ya silakan. Kita akan bongkar-bongkar ya. Kita akan bongkar apa sebenarnya agama Muhammad sebelum dia menciptakan agama Islam. Ya. Ayo silakan. Sebelum ada agama Islam tuh agama Muhammad tuh apa? Oke, kita kasih naik ada hamba. Oh, hamba Allah tadi ya, hamba Allah. Ya, silakan. Kayaknya tadi dia sudah naik nih, tapi kita kasih kesempatan satu kali lagi ya. Kita kasih kesempatan satu kali lagi. Ya, saudara hamba Allah. Ya, Ya, silakan Bang nyalakan kamera. dari dulu. Waduh. Tidak mampu dia menyalakan kamera, kita kasih turun. Kita kasih naik ada Majo 86. Majo 86. Ya, selamat malam saudara Majo. Bapakmu maju. Kenapa? Majo 86, silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera. Waduh. Kenapa tekanan yang begitu bertubi-tubi membuat banyak muslim ini jadi seperti ini?
Oke, baik, saya turunkan ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, saya kasih turun di bawah dulu ya. Ini khusus kepada muslim-muslim yang mengerti agama Islam saja. Kalau Anda tidak mengerti agama Islam, sudah saya bilang, bagusan Anda nonton, nyimak. Ya, jangan nanti Anda bernasib seperti orang ini. Nih, dia sudah meninggalkan agama Islam gara-gara nonton Edis TV. Oh, kesaksiannya ada, saudara-saudara ya. Kesaksian dia ada. Nih, saya kasih perdengarkan sama kalian nih. Ini adalah kesaksian seorang muslim yang nonton channel Edis TV. Ya. Perhatikan. Nih. Saya sering mantau-mantau, saya lihat-lihat loh. Ini apalagi di roomnya Bang Edis ya, di roomnya Bang Edis tuh Islam tuh kalah semua tuh kok. Waduh. Ya, kalah semua pokoknya. Inilah kalah lah gitu. Malah nonton yang Edis debat sama Nanda. Kalah semua. Ini pengakuan dari seorang muslim. Kenapa saya tidak mau mengangkat pengakuan dari seorang Kristen supaya tidak terkesan subjektif? Nggak mau saya kalau yang Kristen ngasih keterangan. Karena apa? Pasti nanti Muslim bilang, itu kan sesamamu. Muslim ini, pengakuan Muslim. Babak belur katanya orang Islam di sini. Sah ini pengakuannya. Ya? Saya sering mantau-mantau, saya lihat-lihat loh. Ini apalagi di roomnya Bang Edis ya, di roomnya Bang Edis tuh Islam tuh kalah semua tuh kok. Waduh. Ya, kalah semua pokoknya. Inilah kalah lah gitu. Malah nonton yang Edis debat sama Nanda nggak nonton. Oh, debat. Si Dondi aja ngintip-ngintip. Dondi itu penonton setia saya, teman-teman, nonton terus dia di sini. Ya, kalau naik tidak bakalan berani. Nggak bakal berani. Ya. Dondi itu dia mengundang yang muslim. Supaya apa? Supaya mereka bisa menggosip bersama. Iya, sesama muslim diundang bahas agama Kristen. Karena pengecut. Coba kalau dia naik ke sini, selesai karir dia. Ya, selesai. Yuk, silakan. Mana berani? Juma gemetaran, ya kan? Dondi gemetaran. Siapa berani? Tasik Ngaji belum kesini Tasik Ngaji sudah buru-buru diakui Muhammad adalah Robnya Islam. Iya. Nih, dia belum berdebat dengan saya. Karena dia tahu nanti akan babak belur dia kalau berani ke sini. Udah buru-buru dia ngakuin. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Saya tantang dia debat untuk Iya, sudah mengakui. Bahkan ya, yang kemarin ini yang terupdate, ada seorang muslim yang mengakui bahwa anakku adalah Robku. Tapi dia nggak berani mengakui itu di depan publik. Lihat ya, lihat nih. Bagaimana dia akan membuat satu gagasan, pemahaman, bagaimana pemahaman dia itu adalah Aminah menggendong Robnya. Lihat nih. Perhatikan. Dijawab dulu, dia jawab, apakah Muhammad itu Rob? Iya. Oke, apakah Aminah muslim? Muslim? Oke. Apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Ya Robku ku gendong-gendong. Nah. Ya kan? Anakku yang adalah Robku sendiri. Aduh. Jadi siapa yang Robnya nete? Agama kalian. Rob kalian menete. Mereka sering ngeledekin itu, ya kan? Ngeledekin. Mereka ledekin.
Ternyata balik ke diri mereka sendiri. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Gus Yadi. Oke, Gus Yadi. Ya, selamat malam Gus. Ya, selamat malam. Ya, Gus Yadi silakan nyalakan kamera. Asam lambung diturunin dulu. Minum air putih dulu. Apa ini? Kopi ada. Nih, rokok. Ini. Oke. Ada. Gus Yadi Ayo, apa? sudah mengakui ayat ini bahwa Muhammad didapati seseorang yang dolan, dan arti dolan itu adalah sesat. Ya, tahu paham. Oke, Anda berarti sudah mengakui bahwa Muhammad didapati seorang yang dolan? Tidak. No. Berarti ayat Quran salah. Tidak. Oke, Benar baik, kita itu tunjukkan ayat Qurannya. Itu sesatnya kan waktu perjalanan beliau ke Madinah kan begitu. Oke, baik. Berarti sebelum Muhammad diangkat jadi nabi, dia didapati seorang yang sesat, betul? Di jalan itu sesat, bukan orangnya yang sesat. Di jalan. Berat ini teman-teman, di jalan yang sesat. Jadi di jalan yang sesat tuh gini, saya berada di jalan yang sesat nggak menurut perspektif umat Islam? Gini ya, gini, umpamanya kita itu jalan mau ke suatu tempat, terus di tengah jalan itu kita sesat, tidak menemukan arah. Oh, berarti orangnya agama yang Islam ini tentang jalan-jalan yang sungguhan gitu. bukan jalannya yang susah. Jangan salah artikan, makanya ada salah satu pendeta Baik, yang kita bukakan mengatakan ya. Kita bukakan bahwa nih. Edris itu bukan pendebat tapi penghujat. Baik. Kita tampilkan ya. Nih, lihat. Ini surat Ad-Duha. Mau yang mana? Tafsir Kementerian Agama RI, setuju? Yang mana saja yang penting itu Oke, menurut baik. Al-Quran. Menurut tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Betul? Jadi Muhammad mengerti akidah nggak? Sebelumnya? Belum. Oke. Muhammad mengerti tentang iman nggak? Atau hukum syariat nggak? Sebelumnya. Belum. Berarti orang yang demikian itu berada di jalan yang benar atau di jalan yang sesat? Belum tentu sesat kan begitu. Oh, berarti orang yang tidak mengetahui akidah, orang tidak mengetahui hukum, berarti itu adalah orang yang benar. Belum tentu sesat itu. Berat ini. Terus orang yang demikian itu orang yang seperti apa kalau begitu? Ya belum mengerti kan begitu. Oh, belum mengerti. Berarti orang, nih ya, kita kasih contoh nih. Ad-Duha ayat 7. Dan Allah dapati engkau salah arah, tidak mengetahui apa itu iman, Al-Quran, dan syariat. Berarti orang yang tidak mengerti iman, tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti syariat, berarti orang yang benar. Ya benar. Orang yang benar. Baik, sekarang lihat orang-orang di pedalaman, taruhlah pedalaman Afrika yang menyembah berhala. Mereka ngerti iman gak? Nggak ngerti yang Mereka berhala. sebentar, mereka ngerti nggak Al-Quran nggak? Ya kalau menyembah berhala yang jelas tidak mengerti Al-Quran. Oke, berarti mereka tidak berada di jalan yang sesat, betul? Sesat. Nah, kalau mereka sesat. Kalau Muhammad enggak. Aduh, memang orang Islam nih berat. Ketika ada orang pedalaman Afrika yang tidak mengetahui apa itu iman, apa Al-Quran, apa syariat, Anda cepat-cepat mengatakan mereka sesat, betul? Karena gini, ya. Memang sulit ini, memang Umat yang sesat itu ya berat.
Gus, Itu susahnya. Gus, kalau saya mengerti iman nggak? Mengerti syariat nggak? Mengerti Al-Quran nggak? Mengerti tapi sesat orangnya. Mengerti. Berat kalau saya sesat, kalau Muhammad enggak. Sesat. Ada Oke, salah sekarang satu gini saja, pendeta. Gus Yadi. Gini, Gus Yadi, biar kita nggak ke situ terus. Gini, Muhammad itu suku Quraisy, bener nggak? Ya, Nah, orang-orang di zaman Muhammad, ketika Muhammad belum jadi nabi, mereka penyembah berhala. Betul atau salah? iya, Nabi Ibrahim saja waktu itu. Penyembah berhala. Pertanyaan saya, ketika Muhammad sebelum berumur 40 tahun, kemana dia ibadah? Kurang paham saya. Kurang paham saya. Jadi menurut Anda kalau Muhammad tahu ya tidak tidak pernah tahu. pergi, menurut Anda Muhammad tidak pernah pergi menyembah, tidak pernah pergi ibadah. Ya pernah. Kemana? Ya ke Madinah, ke Mekah. Ke Mekah. Di Mekah tempat apa waktu itu? Ya zaman beliau ya penyembah berhala yang banyak. Menyembah berhala. Muhammad ikut nggak di dalam itu? Enggak. Nah. Terus Muhammad ngapain dia di sana? Jadi apa dia di sana? Dia jadi apa waktu itu? Tunjukkan ayat. Nah, berat ini berat. Tunjukkan. Ayatnya itu tunjukkan. Sulit. Dengar. Ketika Muhammad berumur 0 sampai 39 atau sebelum dia umur 40. Dia orang yang bergaul dengan masyarakatnya, setuju? Ya. Dia orang yang diperhitungkan atau orang ternama di tengah-tengah masyarakatnya. Setuju? Setuju. Oke. Dia ikut nggak dengan umatnya pergi ke Ka'bah? Dengan orang-orang Quraisy yang lain, dengan Bani Quraisy yang lain? Ya, ikut. Oke, ngapain dia di Ka'bah? Berat ini. Ngapain dia di Ka'bah? Ngapain? Datanya mana? Coba Datanya mana? Jadi Muhammad tidak pernah pergi ke Ada Ka'bah. salah satu pendeta ya. Berat. Ada salah satu pendeta. Berat ya. ini, berat ini. Yang ngomong. Oh, jadi tukang parkir. Apakah dia jadi tukang parkir di sana? Sebentar. Nah, aduh. Nih, Anda saya kasih gambar ya. Anda saya kasih gambar nih. Nih. Bagaimana Muhammad mendamaikan kabilah-kabilah yang bertikai? Mereka bertikai tentang batu Hajar Aswad. Muhammad menjadi penengah di situ. Nih. Nih ya. Nih. Ya itu kan rukun Islam yang kelima itu. Baik, nih ya. Bagaimana di dalam satu riwayat Muhammad itu dia digambarkan mendamaikan dua pihak yang tengah bertikai. Nih, saya kasih gambarnya nih. Muhammad mengambil, nih lihat nih, siapa yang kabilah mana yang lebih berhak menaruh nih. Ini gambar Muhammad di dalam literatur Muslim ya. Ini dua pihak ya, dua puak yang bertikai. Orang-orang Quraisy bertikai. Siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad? Nah, Muhammad mencari jalan tengah. Dia ingin mendamaikan dua pihak ini. Jadi dibuatlah satu kain yang panjang supaya mereka sama-sama meletakkan Hajar Aswad. Ini Muhammad nih. Muhammad tuh orang penting di Ka'bah waktu itu, Abdul. Sekarang saya tanya, waktu itu Ka'bah menjadi tempat penyembahan apa? Berhala. Berhala. Muhammad salah satu pengurusnya, betul? Asam lambung naik, saudara-saudara. Iya, sudah. Sekarang saya tanya, Muhammad pengurus Ka'bah nggak pada waktu itu? Iya. Nah, pada waktu itu Ka'bah rumah penyembahan berhala, betul? Iya. Iya, berarti Muhammad ikut serta dalam hal pengurusan rumah penyembahan berhala, betul? Tidak. Nah, tidak. Memang berat menerima kenyataan. Sulit ini. Jadi ya, ini gambar ini adalah gambar literatur Muslim. Nih,
di mana Muhammad mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Nih. Jadi, saya cuma mau kasih tahu, literatur bahwa Ka'bah menjadi tempat penyembahan berhala itu adalah literatur Muslim sendiri nih. Nih ya, saya kasih gambarnya nih. Nih. Ka'bah zaman sebelum Muhammad jadi nabi. Zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, apakah Ka'bah itu, teman-teman, di zaman jahiliyah ini? Ka'bah di zaman jahiliyah itu adalah tempat penyembahan berhala. Nih. Ka'bah di zaman jahiliyah. Anda bisa nonton film-filmnya. Bentar ya. Nih, Ka'bah di zaman jahiliyah. Nih. Ya nih, ini gambar-gambar Muslim nih. Nama berhala utama di sekitar Ka'bah pra-Islam. Nih. Perhatikan. Ishaf dan Nailah di pintu Ka'bah. Suwa di Yanbu arah Madinah. Al-Jaishat ke arah Hadramaut. Nih. Ini berhala-berhala. Lata di Taif. Kemudian Manat di Kudait. Nasr di Yaman nih. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah di zaman Muhammad. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah Muhammad jadi nabi, Ka'bah dipoles jadi rumah penyembahan Tuhan. Betul? Betul atau tidak? Ya betul. Betul, artinya Muhammad salah satu pengurus rumah penyembahan berhala pada waktu itu, betul? Tidak. No. Oke, terus saya tanya, Muhammad ngapain ke Ka'bah? Ya ngajak-ngajak orang itu, orang yang sesat itu, diajak ke jalan yang benar. Loh, kan sebelum umur 40. Katanya Muhammad didapati sejak umat. Emangnya dia udah jadi nabi? Ngajak orang yang sesat. Diajak kemana? Diajak kemana? Iya, diajak ke jalan yang benar. Bagaimana diajak ke jalan yang benar sementara umur 38 dia belum tahu jalan yang benar? Aduh, berat ini Muslim ini, aduh. Kalau ada pasir saya lompat-lompat di pasir nih, teman-teman. Bagaimana Anda ini Gus Yadi? Kenapa Anda begitu beratnya menerima kenyataan? Harus berat. Tidak berat kok. Makanya Gus Yadi. Makanya Gus Yadi, saya pernah bilang, makasih Bang Jembret, makasih Jembret, terima kasih Jembret. Makanya begini Gus Yadi, saya pernah bilang begini, kenapa agamanya orang Quraisy, kebiasaannya orang Quraisy, mereka tawaf, mereka menyembah berhala di Ka'bah itu. Kalian poles sedemikian rupa, lalu kalian bilang itu meneruskan ajaran agama-agama terdahulu. Sejak kapan ada Musa, Abraham, Daud, dan lain sebagainya ngajarin ajaran yang kayak begitu? Itu namanya kamu nekat yang nyata. Yuk, kenapa ajaran orang-orang Quraisy kalian poles, lalu kalian tempel-tempelkan menjadi ajaran nabi-nabi terdahulu? Siapa yang moles? Oke, sekarang saya tanya, sejak kapan ada nabi-nabi memerintahkan untuk pergi ke Ka'bah, tawaf di sana sebelum Muhammad lahir? Itu sunnah bagi yang mampu. Iya, Muhammad yang ngarang itu. Nah, kalau tidak mampu naik haji itu atau umrah. Naik haji kemana menurut Al-Quran? Tidak usah. Ya ke Mekah, kan begitu. Ke Mekah. Nih, dengar. Kalau ada umat muslim yang bisa tunjukkan di dalam Al-Quran, naik haji itu ke Mekah, saya terjun dari Monas. Terus kalau naik haji kemana? Naik haji itu ke Baitullah.
Baitullah itu mana? Baitullah menurut Al-Quran di Baka. Mekah itu. Lu Baka, oh nggak percaya? Saya tunjukkan ayatnya dalam Quran ya. Memang mereka ini tukang mengedit Al-Quran nih. Baik ya. Nih. Baka. Baik. Dia tidak percaya teman-teman ya. Mana? Baik, kita tunjukkan. Kita sabar teman-teman ya mengajari umat muslim yang tidak mengerti Al-Qur'annya. Ya. Karena apa? Karena umat muslim itu teman-teman, ketika mereka baca Quran nggak dibaca artinya. Nih, saya tampilkan ayatnya. Ini memang berat ini mereka ini ya teman-teman ya. Baik. Kita tunjukkan ayatnya. Ini surat Al-Imran ayat yang ke-96. Oke? Apa dikatakan di sini? Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk baca dulu. tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang Baitullah di mana di sini? Mekah itu. Mekah ini dalam kurung. Ini Mekah ini adalah upaya umat muslim untuk memelintir Bakkah. Nih, Bukan memelintir. lihat ya. bukan memelintir. Perhatikan ya. Di sini di dalam bahasa Arabnya bibakkata, bukan bimakkata, tapi bibakka. Yang di Bakkah. Bakkah kalian edit jadi Mekah. Ya sudah, sekarang menurut bahasa aslinya, sebentar. Menurut bahasa aslinya apakah ada di sini Mekah? Di dalam teks Quran yang berbahasa Arab, bibaka atau bimaka? Ya itu kan zaman dulu. Itu kan zaman dulu, Quran harus diedit dulu. Berat. Makanya saya bilang teman-teman, mereka sering meledekin umat terjemahan sementara muslim berjamaah umat terjemahan. Kalian sudah mengedit Bakkah jadi Makkah berjamaah. Akhirnya apa yang kalian lakukan? Apa yang umat muslim lakukan ketika ayat Qur'annya sudah diedit? Nih, saya akan tunjukkan. Perhatikan. Inilah yang terjadi ketika umat muslim sudah mengedit-edit Al-Qur'annya. Perhatikan. Saya tunjuk. Nih. Memang berat ya. Berat saudara-saudara. Berat. Pantesan pendeta itu ngomong, edit itu bukan pendebat, penghujat. Loh, di mana menghujatnya? Yang saya katakan semua benar. Kok bisa-bisanya? Pendeta itu. Loh, inilah yang dikatakan oleh umat muslim. Nih, dengarkan. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Gak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Nah, itu. Nih, akhirnya apa yang sekarang umat muslim lakukan? Lihatlah yang umat muslim lakukan. Disuruh naik haji ke Bakkah, malah naik haji ke Mekah. Akhirnya kayak begini. Dengarkan. Itu ya, yang naik haji atau umroh itu bagi yang Lomba-lomba mereka cium batu. Nih, diwajibkan. Apa yang mereka lakukan? Nih, inilah yang mereka lakukan. Perhatikan, ini yang mereka lakukan. Nih. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat muslim nih? Umat muslim main lempar-lemparan. Nih. Nah, nih. Apa yang dilakukan umat muslim ke Arab? Mereka main lempar-lemparan, Bang. Betul. Betul Gus Yadi? Betul atau salah yang saya bilang? Umat Islam itu ya, yang wajib naik haji atau umroh itu bagi yang mampu. Lari kemana yang dibahas? Disuruh naik haji kemana? Disuruh naik haji kemana? Ke Mekah. Ke Bakkah atau ke Mekah menurut ayat Al-Quran?
Bakka dalam kurung Mekah. Dari mana? Mekah itu datangnya dari mana? Di dalam bahasa aslinya apa? Biar yang sesat itu ngerti arti kata-kata itu. Berarti menurut Anda Allah salah tulis. Dia harusnya tulis Mekah jadi Bakah gitu. Nggak salah tulis. Ya itu. sudah, kenapa di situ tertulis Bakah? Biar yang sesat itu paham. Kalau Bakah itu Mekah. Bakah. Apa dalilnya bahwa Bakah itu Mekah? Bah itu baru saja itu dah. Dalilnya. Justru yang di Mekah itu tempat penyembahan berhala tadinya, betul? Bah iya tadinya. Iya, makanya disuruh naik hajinya ke Bakah, bukan ke Mekah. Bekalul, Bahlul. Nah, Oh. inilah umat muslim teman-teman ya. Disuruh belajar bahasa aslinya, disuruh melihat ke dalam bahasa aslinya tertulis Bakah, mereka tidak mau percaya. Pantas saja apa yang dikatakan oleh Ustadz Yazid. Nih, inilah yang dikatakan oleh Ustadz Yazid. Nih, perhatikan. Nih. Aduh. Jangan ngomong sendiri. Yang dikatakan oleh Ustadz Yazid apa teman-teman? Mereka nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Gak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Dibodohi. Oke lah Gus, saya undang dulu yang muslim ya, yang punya ilmu ya. Kok Edis yang nanya terus? Kamu Saya tidak punya nanya. ilmu gimana? Nanti biar gini, Edis. teman-teman muslim saya mohon maaf. Nanti kalian bilang lagi sama saya, kenapa kamu lanjutin ngobrol sama Gus Yadi yang bengak itu? Udah tahu gak punya ilmu, kamu terus-terusin. Ya sudah, saya undang muslim yang mengerti agama Islam. Kamu yang bengak, jangan dulu. Nekat yang nyata. Yuk teman-teman ya, teman-teman muslim jangan lagi inbox saya bilang, kamu kok beraninya sama yang awam-awam? Saya undang yang mengerti ajaran agama Islam. Makasih Bang Tobias, makasih Bang Tobias. Ini sudah 20.000 orang ya yang menonton ya. Bang Tobias makasih. Teman-teman yang mensupport saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Makasih, jujur, makasih. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi teman-teman ya, kita ada program untuk pendirian Rumah Apologet. Makasih Bang Tobias, makasih. Di mana teman-teman program ini teman-teman ya. Bang Joshua, makasih. Di dalam program ini teman-teman kita ada pendirian Rumah Apologet, di mana di Rumah Apologet itu kita akan mengadakan atau membuat atau memproduksi konten-konten atau kita buat semacam studio atau menara syiar atau stasiun televisi lah gitu bahasa sederhananya untuk kita memancarkan siaran-siaran yang seperti ini ya. Kita undang muslim, kita bikin podcast ya. Bahkan kita juga akan bikin film pendek. Nah, nanti kalau teman-teman punya narasinya boleh dikasih skitnya narasinya ya. Jadi ceritanya itu ada orang membaca Al-Qur'an. Nah, ketika dia membaca Al-Qur'an bunyinya seperti itu, pakai terjemahan di masjid. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Maka tidak ada dosa bagimu. Wah, lalu ada masalah ini apa yang dibacakan ini? Ini membaca apa? Nah, terus didatangi tuh. Hei, kamu ngapain? Kenapa kamu bilang bahwa di situ boleh menggauli wanita-wanita yang sudah diceraikan? Oh, penistaan kamu ya. Tunjukin terjemahannya. Ada ayat Qur'annya. Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dia cerai. Ada ayat.
Nah, nanti baru datang orang-orang. Ya kan? Selama ini kan muslim baca di masjid pakai toa kan Arabnya doang, nggak dibaca artinya. Coba dibaca. Banyak ini muslim yang nggak nih. Saya dengarkan ya. Jikalau umat muslim membaca Al-Quran dengan terjemahannya nih, Al-Ahzab, memang banyak mereka yang tidak mengerti ayat-ayat Al-Quran ya teman-temannya nih. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-51 nih ya. Nih, apa terjemahannya? Perhatikan kaum muslimin. Nih ya. Saya bukain gede-gede sama kalian nih ya. Perhatikan. Kamu, maksudnya di sini Muhammad ya, boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Ini dalam kurung ini nggak ada sebenarnya ini ya. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Amin. Nah itu ada ayatnya. Saya tidak ngarang-ngarang. Jadi menurut ayat ini, Muhammad boleh menggauli kembali dari perempuan-perempuan yang telah dia cerai. Maka tidak ada dosa baginya. Dibilangin saya fitnah. Itu bukan fitnah teman-teman. Saya mengatakan yang sebenarnya. Nah, nanti kita bikin film pendek tentang itu. Bagaimana ada seorang di masjid membaca ayat terjemahan Al-Quran. Lalu didatangi oleh orang-orang disangkain menista. Nah, itu teman-teman. Makanya kita akan buat semacam konten-konten yang semacam itu. Tapi ini memang masih kita tahan dulu teman-teman ya. Kita belum bisa umat muslim lakukan. Nih, kalian tahu apa yang umat muslim lakukan? Umat muslim itu kerjanya bikin podcast dan membahas agama Kristen. Tapi nggak ada yang jawab mereka. Nggak ada. Makanya sesekali mereka ini harus dijawab. Dan kalau dijawab, mereka ini biasanya suka kejang. Nih, saya kasih contoh ya. Salah satu podcast yang dilakukan umat muslim. Nih, saya kasih contoh. Ini podcastnya umat muslim. Nih, lihat, perhatikan. Kan dosa lo ditebus. Ya. Yesus nebus dosanya Jesslyn. Betul. Nebusnya ke siapa? Ke Tuhan. Hah? Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah? Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah? Iblis. Jadi kalau lo berdosa, berarti Yesus nebus dosanya ke siapa? Iblis. Nah ini nih pengetahuan baru ini. Pernah baca kan? Iya. Ayat itu pernah baca kan? Hafal itu. Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah iblis. Nah kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosa ke siapa? Benar. Make sense benar sekali. Oke. Yang nyalip Yesus siapa? Orang-orang Kepala Romawi. Romawi. Suruhan Pilatus. Nah, ini ketika umat muslim podcast tentang agama Kristen, wah, itu namanya tidak memecah belah. Itu namanya dakwah. Tapi kalau ada nanti orang Kristen yang bikin podcast, bahkan bikin film pendek, penistaan agama. Nah, itu teman-teman, alasan kenapa saya mau bikin podcast, kenapa saya untuk menjawab atau mengimbangi video-video yang seperti tadi. Ya. Jadi jangan dibilang ya, Bang, janganlah Bang bikin video-video agama. Untuk supaya apa? Kita ini mata mereka.
Bagaimana banyak umat-umat muslim, Ari Untung bikin podcast sama Juma mengenai Bible menubuatkan tentang datangnya agama Islam. Ada pemerintah ngomong, nggak ada. Nggak ada, polisi hilang, ditelan bumi, kan? Ya, jadi teman-teman, salah satu yang saya lakukan untuk menarik perhatian supaya pemerintah ambil tindakan nih terhadap konten-konten yang seperti ini. Supaya apa? Supaya terjadi kesepakatan nih antara Muslim dan Kristen. Coba yang Muslim tuh berhenti kalian bahas-bahas agama Kristen. Nanti dijawab kalian atit hati. Tapi kalau tidak ada tindakan, saya buat videonya nanti. Biar kayak mana nanti reaksinya. Bayangin tuh gimana. Jadi teman-teman Muslim, ingat ya, saya itu tidak mau saya itu cari-cari perkara. Enggak, bener. Di dalam hati kecil saya itu pengen kita itu jalan masing-masing. Tolonglah yang Islam tuh urusin agama kalian. Urus agama kalian, gak usah bahas-bahas agama orang. Nanti saya bahas agamamu, nanti kamu kejang. Iya, tapi kalau tidak ada tindakan dari pemerintah tidak mau ambil tindakan, saya nanti yang akan membuat konten-konten seperti itu. Ya. Nah itu teman-teman, makanya teman-teman kita ada program untuk pendirian rumah apologet itu. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport, teman-teman bisa mampir ke profil ya. Atau kepada teman-teman yang masih bingung, ini teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet itu, support di sini. Nah ini teman-teman ya, silakan tangkap layar. Silakan bagi teman-teman mampir ke profil, ada di situ di beranda saya. Atau di tulisan berjalan, teman-teman ya, lihat ada tulisan berjalan yang teman-teman nonton di YouTube saya, teman-teman bisa lihat. Ya, itu teman-teman. Kalau Muslim teman-teman, itu mereka bebas nih. Ini terbaru nih, ini terbaru nih. Ini adalah salah satu spanduk propaganda yang dilakukan Muslim. Karena Muslim ini kalau nggak bohong nggak hidup. Nih. I love Jesus because Jesus is Muslim. Nah, ini. Toleransi tidak sama dengan pluralisme. Nih, saya Muslim nih. Ini tulisannya, bannernya. Ini. Kalau Muslim bikin seperti ini, itu namanya dakwah. Bayangin teman-teman ya. Saya cinta Yesus karena Yesus seorang Muslim, kata dia. Nah, ketika Yesus sudah di-framing, sudah dibuat atau dibingkai sedemikian rupa menjadi seorang Muslim, maka suka-suka Muslim bahas tentang Yesus. Iya. Dikatakanlah Yesus menubuatkan Muhammad yang kena sihir itu loh. Dinubuatkanlah bahwa Yesus menubuatkan Muhammad, padahal Muhammad sendiri menyuruh yang, saya kalau dibilang penistaan agama. Yang saya lakukan ini adalah untuk apa? Enggak tahu, pemerintah tuh tahu. Tahu dia. Ketika umat Muslim membawa nama Yesus kami untuk menyebarkan agama mereka yang isinya bertolak belakang dengan ajaran agama Kristen. Kenapa pemerintah tidak ambil tindakan? Kalau pemerintah tidak ambil tindakan, berarti orang Kristen boleh menanggapinya. Kan boleh orang Kristen menanggapinya. Nah masalahnya kalau menanggapi namanya penistaan agama. Masa menanggapi penistaan agama? Ini yang umat Muslim lakukan bertahun-tahun, belasan tahun. Ya, yang pemerintah tidak pernah ambil tindakan, diam-diam saja. Nih salah satu contohnya nih, tokohnya nih, Dondi. Dikatakan tulisannya Jesus, ya kan? Ini PBUH, ini kependekan ini. Ya, peace be upon him. Artinya Yesus atau bahasa mereka lah ya, Jesus
Apa kalau bahasa ininya? Salam sejahtera kepadanya, alaihissalam. Nah itu bahasa Arabnya. Jesus alaihissalam. Nah ini teman-teman, ini sebenarnya bukan dari Indonesia. Ini tuh slogan-slogan dari luar. Tulisannya Jesus PBUH. Tapi teman-teman tahu nggak? Ini orang Kristen ini sudah menanggapi ini. Sudah menanggapi ini. Nah, diplesetin atau ditanggapi dengan orang Kristen dengan lelucon. Dibilang juga Muhammad PBUH. Tapi ketika Muhammad PBUH, PBUH-nya bukan peace be upon him, tapi police be upon him. Police be upon him, tahu nggak artinya? Muhammad PBUH maksudnya Muhammad semoga polisi datang atas dia. Ini kenapa orang Kristen bikin begitu? Karena jawab kalian yang sudah ngelantur. Gitu loh. Jadi yang mulai itu kalian duluan, yang cari-cari penyakit itu kalian duluan. Ketika kalian bilang Jesus peace be upon him, jangan marah kalau ada orang Kristen yang geleng-geleng kepala dan menanggapi kalian dengan bercanda. Muhammad police be upon him. Muhammad semoga polisi datang atasnya. Itu kan sebenarnya kalian sendiri yang cari penyakit. Gitu loh. Gitu loh, saya itu cuman bilang, intinya itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih kalian itu nggak urus agama kalian? Gitu loh, uruslah agama kalian, teman-teman. Muslim bahaslah agama Islam. Nanti kalau kamu bahas agama Kristen terus, dijawab terus, kamu sakit hati. Yuk, maukah kita sepakat dulu 2 tahun yang silam, sudah saya ajak tuh yang muslim-muslim. Sudah kumpul semua kita semua. Tapi mereka tidak mau. Juma dan kawan-kawan dan dengan organisasinya API nggak mau mereka. Kami tidak akan berhenti. Itu. Ayo silakan yuk. Siapa tidak mau kita hidup damai sejahtera? Siapa tidak mau kita hidup dengan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Siapa tidak mau? Ya kan? Siapa tidak mau kita bergandengan tangan membangun negara kita tercinta? Tapi kalau kalian begini terus gimana kami tidak menjawab? Yuk.